Firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja, Tuhan langit dan bumi. Kita patut bersyukur kepadanya karena Dia masih memelihara kita sampai hari ini. Dan seperti yang telah dahulu Tuhan sampaikan, penglihatan itu pula masih tetap disampaikan sampai pada saat ini. Dan kesaksian kali ini adalah Tuhan memberikan dua penglihatan. Penglihatan yang pertama tepat pada tanggal 10 Februari 2022 dan juga pada tanggal 14 Februari 2022. Di dalam kesaksian ini saya hendak menyampaikan kesaksian yang pertama tepat pada tanggal 10 Februari 2022 dengan judul adalah masa penganiayaan terhadap martir Tuhan atau pembawa berita keselamatan, baik itu lewat kebenaran firman Tuhan maupun kesaksian mereka tentang Yesus Kristus. Dan apapun yang Tuhan perlihatkan lewat penglihatan tetap juga mimpi-mimpi, dan juga mereka bernubuat. Ketika mereka mempertahankan segala sesuatu sampai pada akhirnya, maka mereka akan dikejar, mereka akan ditangkap, lalu akan menuju pada yang terakhir adalah mereka dibunuh. Ya baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nampaknya ketika malam itu tepat tanggal 10 Februari ini kami usai berdoa, beribadah, usai itu kami kembali untuk beristirahat. Dan nampak roh saya dibawa ke suatu tempat. Saya melihat di suatu kota. Di situ banyak sekali orang-orang yang beraktivitas, dan di tengah-tengah kesibukan orang yang begitu banyak, saya melihat juga ada martir Tuhan di sana. Ada para hamba Tuhan, ada orang-orang yang mereka dipakai oleh Tuhan. Lalu di tengah keaktifan mereka dengan berbagai macam hal yang mereka kerjakan, tiba-tiba saya melihat ada sekelompok anggota yang diutus. Mereka pun saya tidak mengenal mereka, tetapi mereka diperintahkan oleh pemimpin mereka untuk mereka harus mencari dan menangkap setiap orang-orang yang bersaksi tentang nama Yesus. Mereka yang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, berbicara tentang segala sesuatu yang saat ini dikerjakan oleh iblis, karena segala rahasia-rahasia iblis telah dibuka, sehingga tidak ada sebagian orang yang pada akhirnya tidak lagi mengikuti jalan iblis itu, melainkan mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Dan saya melihat ketika anggota-anggota ini, semacam tim khusus yang diperintahkan ini, mereka menemukan atau mendapat orang-orang yang bersaksi tentang Yesus ini. Saya melihat mereka ditangkap lalu diborgol dan dibawa untuk disesah atau disiksa, serta juga pada hukuman yang terakhir adalah mereka digantung atau dibunuh. Ada pula mereka yang lainnya itu ditembak mati. Inilah yang Tuhan sampaikan kepada saya tentang bagaimana akan datang waktunya orang-orang yang bersaksi atas nama Tuhan itu akan dicari dan dikejar untuk dibantai atau dibunuh. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat penglihatan atau kesaksian ini saya mau sampaikan bagi kita, terutama bagi orang-orang yang masih sampai hari ini bersaksi atas nama Tuhan, yang masih tetap mempertahankan segala sesuatu yang adalah milik Tuhan. Mari kita tahu bahwa pada akhirnya akan terjadi demikian. Tuhan Yesus mengatakan di dalam firman-Nya bahwa apabila engkau dikehendaki untuk dibunuh dengan pedang, hendaklah kau
harus dibunuh dengan pedang. Tapi di sini kita harus senantiasa tabah dalam mengerjakan segala sesuatu. Walaupun kita sudah tahu bahwa resikonya adalah ditolak dunia dan kita akan dibunuh, kita akan dibenci oleh dunia oleh karena kita bersaksi tentang nama Yesus. Tetapi saya percaya bahwa dunia boleh menyiksa kita, membunuh baik tubuh kita, tetapi mereka tidak punya hak untuk membunuh jiwa dan roh kita. Tetapi mari, Tuhan kita adalah Allah yang lebih akan menghukum ketika kita menyangkal Dia dan kita karena ketakutan kita meninggalkan Tuhan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita ketika Dia menghukum, maka tubuh jiwa pun Dia akan menghukum, dan itu hukuman yang kekal. Takutlah akan Allah, karena lebih baik kita tersiksa, tubuh kita boleh habis, tetapi ketika kita rebah, ketika kita saat itu boleh dibunuh, maka tujuan terakhir kita adalah diantar ke dalam kerajaan Tuhan. Itulah kesaksian yang pertama. Dan kesaksian yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 14 Februari 2022, Tuhan menunjukkan kepada saya suatu penglihatan ketika usai itu kami beribadah dan kembali untuk beristirahat. Lalu roh saya dibawa oleh Tuhan. Saya melihat jiwa-jiwa yang saat ini sementara mereka sibuk dengan kesibukan dunia, ada pula jiwa-jiwa yang hendak kembali untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan atau kembali untuk mencari Tuhan. Saya melihat di sana ada sebuah tali. Tali ini adalah tali berwarna hitam, dan tali ini kegelapan menggunakan tali hitam ini untuk membelenggu atau mengikat jiwa-jiwa yang ada di atas muka bumi ini, sehingga yang tetap melakukan kejahatan itu tetap ada dalam pengawalan mereka untuk tetap mengerjakan kejahatan itu. Dalam bentuk apapun kejahatan itu, tali ini telah mengikat mereka dan sulit untuk dilepaskan. Lalu di dalam penglihatan ini juga saya melihat jiwa-jiwa yang hendak kembali kepada Tuhan, mereka juga diikat, tetapi di sini ada banyak cara Tuhan untuk melepaskan tali hitam tadi, yaitu dengan kesadaran orang itu atau manusia itu atau jiwa itu, sehingga dia tahu dan dia rindu untuk kembali kepada Tuhan, sehingga ada yang dia lakukan dengan selalu mau mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga saya melihat tali itu bisa dan perlahan mulai terlepas daripada tubuh mereka, sehingga yang akan mereka raih adalah keselamatan. Inilah yang Tuhan nyatakan dan Tuhan sampaikan bagi Bapak Ibu serta saya dan kita semua tentang bagaimana orang-orang pada zaman akhir ini, banyak hal yang dirancangkan oleh iblis, oleh dunia ini untuk menggoda banyak manusia, sehingga itu mereka tanpa sadar bahwa mereka telah diikat, dan tali yang dipakai ini merupakan berbagai macam cara iblis untuk menggoda manusia agar mereka tetap bertahan dengan mencintai apa yang dunia sediakan. Inilah yang akan Tuhan sampaikan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu, mari, Tuhan Yesus telah berbicara banyak lewat firman-Nya untuk kita tetap waspada di hari-hari terakhir ini. Hanya dengan mendekatkan diri kita dengan Tuhan, maka setiap rencana iblis itu tidak akan dengan mudah menerobos tembok yang diturunkan oleh Tuhan untuk menghalangi setiap rencana-rencana si iblis ini. Yang penting di sini adalah perlengkapan senjata rohani itu harus kita pakai. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus harus senantiasa ada, karena dengan iman kita dapat mengalahkan kuasa si jahat. Karena dengan iman, ketika kita menyebut nama Tuhan untuk menghardik si setan atau si iblis itu, entah itu kita berdoa atau secara terang-terangan, ketika Tuhan menelanjangi segala sesuatu, iblis tidak akan mudah untuk menerobos kita, sehingga dia merancangkan berbagai macam kejahatan, rencana-rencana, dan dia adalah bapa segala dusta. Apapun dia akan lakukan dan dia kerjakan asalkan dia mencuri jiwa kita. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus hendak datang dan sudah sangat terlalu dekat waktu itu. Oleh karena itu kita tetap berjaga-jaga. Ketika kita saling menyampaikan apa yang hendak Tuhan perlihatkan pada kita, bukan berarti kita akan tetap aman saja, tetapi kita akan diserang, kita akan dikejar dengan berbagai macam rencana iblis. Tetapi ingatlah dan kuatkanlah hatimu, sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Asalkan di sini kita tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang akan melindungi kita sampai pada Dia akan datang sendiri untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Kiranya kedua kesaksian ini dapat memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap siap sedia, sebab hal-hal ini akan kita lalui. Terima kasih bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang tetap setia dan mendengar apa yang menjadi suara Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang telah siap untuk disucikan dan dimurnikan masuk kerajaan sorga yang kekal. Bagi orang lain yang di luar sana, mereka berkata bahwa hidup ini hanya sekali, tetapi bagi kita yang adalah orang-orang percaya, hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk kehidupan kekal yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam zaman akhir. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Demikianlah firman Tuhan.